Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Siftriani dengan NIM 240301020638. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Variabilitas Persediaan terhadap Pemilihan Metode Penilaian Persediaan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi dengan dosen Ibu Cindy Flaudia Putri, SAK, MAK, AK. Yang pertama yaitu di bab 1 ada latar belakang, yang dimana isinya yaitu persediaan merupakan unsur penting dalam laporan keuangan, terutama dalam industri manufaktur. Keberadaan persediaan tidak hanya memengaruhi operasi sehari-hari, tetapi juga secara langsung berdampak terhadap penentuan harga pokok penjualan atau HPP, laba bersih, dan strategi akuntansi serta perpajakan perusahaan. Dua metode penilaian yang umum digunakan adalah FIFO atau First In First Out dan metode rata-rata tertimbang atau Wage Average. Masing-masing metode memiliki konsekuensi berbeda terhadap laba bersih dan nilai persediaan akhir. Ukuran perusahaan dipercaya memengaruhi kebijakan akuntansi yang diambil. Perusahaan besar dengan sumber daya yang luas cenderung berpikir strategis dalam memilih metode penilaian yang mendukung efisiensi pajak atau menjaga kredibilitas laporan. Selain itu, variabilitas persediaan juga menjadi indikator penting karena mencerminkan kestabilan operasional dan manajemen produksi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. Yang selanjutnya yaitu bagaimana variabilitas persediaan memengaruhi metode yang dipilih. Dan yang terakhir yaitu apakah kedua variabel tersebut memiliki pengaruh simultan terhadap kebijakan metode penilaian persediaan. Yang selanjutnya di bab 2 ada landasan teori. Yang pertama yaitu teori keagenan. Menurut Jensen dan Making tahun 1976 menjelaskan teori keagenan merupakan hubungan antara pemilik dan manajer yang bisa memunculkan konflik kepentingan termasuk dalam pemilihan kebijakan akuntansi. Selain itu ada juga pengertian persediaan menurut IAI dalam PSAK nomor 14. Persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberi jasa. Nah, selanjutnya yaitu ada metode akuntansi persediaan. Di sini ada 3 metode. Metode yang pertama yaitu FIFO atau First In First Out, di mana barang yang pertama masuk adalah yang pertama dijual. Nah, metode persediaan ini cocok dalam kondisi inflasi karena nilai HPP lebih rendah dan laba lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Wage Average atau rata-rata tertimbang, yang artinya yaitu menghitung HPP dengan rata-rata tertimbang dari seluruh pembelian. Nah, yang terakhir yaitu ada LIFO atau Last In First Out, yang artinya yaitu barang yang terakhir masuk adalah yang pertama dijual. Metode ini sudah tidak diperbolehkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan PSAK dan aturan perpajakan. Selain metode akuntansi persediaan, ada pula sistem pencatatannya yaitu ada periodik dan perpetual. Periodik sendiri yaitu pencatatan yang hanya dilakukan di akhir periode, sedangkan perpetual yaitu pencatatan real time atau atas transaksi persediaan. Yang selanjutnya yaitu ada definisi variabel. Di sini ada 2 variabel. Yang pertama ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset atau total penjualan. Semakin besar ukuran, semakin besar pula pengaruhnya terhadap strategi akuntansi dan akses terhadap sumber daya eksternal. Untuk variabilitas persediaan sendiri menggambarkan fluktuasi nilai persediaan akhir. Perusahaan dengan variabilitas tinggi cenderung menggunakan FIFO atau First In First Out, sedangkan yang rendah cenderung ke metode rata-rata karena lebih stabil. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian dari Fitria Purwitasari dan Leni Susan tahun 2015 dengan judul Ukuran Perusahaan, Perputaran Persediaan, dan Variabilitas HPP Berpengaruh Terhadap Metode Penilaian. Selanjutnya itu ada penelitian dari Siti Sangdah Kusmurianto tahun 2014 dengan judul Variabilitas Persediaan Berpengaruh Signifikan Terhadap Metode Penilaian.
Dan yang terakhir yaitu ada penelitian dari Sri Ayem, Agus Pratama, dan Putra Harjanta tahun 2018 dengan judul Variabilitas Persediaan dan Laba Sebelum Pajak Berpengaruh Terhadap Pemilihan Metode Persediaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hipotesis penilaian. Nah, untuk hipotesis yang pertama yaitu menggambarkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. Untuk hipotesis yang kedua, menggambarkan variabilitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. Ada argumen tambahan dengan maksud perusahaan besar mungkin menghindari pelaporan laba besar demi efisiensi pajak atau penghindaran political cost, sehingga cenderung memilih metode rata-rata. Sebaliknya, perusahaan kecil ingin lebih baik di hadapan kreditur atau investor, sehingga lebih cenderung ke metode FIFO. Yang selanjutnya di bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada desain penelitian kausalitas. Desain penelitian ini dirancang untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana hubungan antara ukuran perusahaan dengan variabilitas persediaan dan pengaruh variabel metode penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada operational variable. Di sini ada dua operational variable. Variabel yang pertama yaitu variabel bebas atau independen. Nah, dalam penelitian ini variabel bebas adalah ukuran perusahaan dan variabilitas persediaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada variabel terikat atau dependen. Dalam penelitian ini variabel dependennya itu pemilihan metode penilaian persediaan. Selanjutnya ada juga populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yang terdapat sebanyak kurang lebih 370 perusahaan. Tetapi yang menjadi sampel hanya 30 perusahaan sesuai dengan kriteria yang berlaku. Kriterianya yaitu perusahaan yang laporan keuangannya menggunakan metode penilaian FIFO dan average. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya yaitu dengan metode dokumentasi berupa data sekunder, yaitu data laporan keuangan tahunan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menggunakan metode penilaian persediaan FIFO dan rata-rata average, yang dimana laporannya ini bisa diakses oleh semua orang di website resmi Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu ada metode analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan uji regresi logistik karena ada beberapa data penelitian ini yang berupa data nominal, data rasio, dan tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. Adapun rumus untuk mencari metode persediaannya yaitu A ditambah B1 dikali UP ditambah B2 dikali VP ditambah E dikurangi metode persediaan. Nah, untuk keterangannya A ini yaitu konstanta, UP ini ukuran perusahaan, VP ini variabel persediaan, dan E ini error atau angka yang tidak ada hubungannya dengan perhitungan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada metode analisis data. Di sini ada 3 metode analisis data. Yang pertama yaitu ada analisis statistik deskriptif. Artinya, metode untuk meringkas dan menggambarkan data akuntansi seperti data keuangan perusahaan dengan cara yang mudah dipahami. Selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasik. Artinya yaitu serangkaian pengujian statistik yang dilakukan pada model regresi linear untuk memastikan bahwa model tersebut memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan agar hasil regresinya valid dan dapat diandalkan. Nah, yang terakhir yaitu ada uji hipotesis, yang artinya metode statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan atau dugaan atau hipotesis mengenai suatu populasi berdasarkan data sampel, yang dimana sampel ini diharapkan
dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Nah, untuk uji hipotesis yang ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada uji analisis regresi linear berganda. Artinya, metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau terikat dengan dua atau lebih variabel independen atau bebas. Nah, untuk persamaan variabel regresi berganda ini ada rumusnya, seperti yang ada di gambar itu. Nah, selain yang tadi ada juga uji pasrial atau yang lebih dikenal dengan uji T. Artinya, metode statistik untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat secara terpisah. Nah, untuk uji pasrial pun dia ada rumusnya untuk perhitungannya seperti itu. Nah, selain uji parsial ini ada juga uji simultan atau yang lebih sering dikenal dengan uji F, yaitu metode statistik untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat secara bersama-sama. Nah, setiap uji hipotesis ini ada rumusnya masing-masing untuk mendapatkan hasil yang dicarinya gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada koefisiensi determinasi atau R kuadrat. Artinya yaitu koefisiensi determinasi ini menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.